Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi dalam solusi jawaban masalah sehari-hari yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima Hadrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz, yakni berkenaan dengan apakah hukumnya membaca bismillah dengan suara keras dan pelan ketika memimpin sholat berjamaah. Ada seseorang menulis surat kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz yang mencatat perbedaan pendapat mengenai apakah basmalah harus diucapkan dengan keras oleh seorang imam sebelum surah Al-Fatihah atau bahkan surah apapun saat memimpin sholat berjamaah. Mereka menambahkan, bahkan ketika seseorang mengucapkannya dengan keras, mereka seringkali dihalangi dengan alasan bahwa praktek tersebut mengganggu persatuan dan kerukunan jamaat. Oleh karena itu, mereka diminta untuk memberikan bimbingan. Dalam suratnya tertanggal 23 Maret 2023, Hadrat Khalifatul Masih Waqid Hadrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasril ajiz telah memberikan jawaban sebagai berikut. Sebelum memulai surah Al-Fatihah atau surah lainnya di dalam sholat berjamaah, kita tentu membaca basmalah. Namun kita melaksanakannya dengan lembut, tidak terdengar keras. Alasannya, kumpulan hadis-hadis sahih menetapkan bahwa Nabi Muhammad SAW membaca basmalah dengan suara rendah sebelum memulai pembacaan surah Al-Fatihah atau surah lainnya di dalam sholat berjamaah. Hadrat Anas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan. Oleh karena itu, Hadrat Anas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu atau Hadrat Umar bin Khattab memulai sholat, mereka memulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis riwayat Bukhari. Dalam narasi lain, di dalam penjelasan lain, Hadrat Anas radhiyallahu anhu mengatakan, saya melakukan sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Hadrat Umar radhiyallahu anhu, dan Hadrat Utsman radhiyallahu anhu, dan tidak pernah mendengar satupun dari mereka membacakan basmalah dengan suara keras sebelum surah. Terdapat di dalam Sunan An-Nasai. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hadrat Masih Maud alaihissalam mengikuti praktek yang sama dan menahan diri dan melaksanakan pembacaan basmalah dan tidak membaca basmalah dengan keras sebagaimana yang dilakukan semua Khalifah Ahmadiyah setelahnya. Oleh karena itu, Persatuan Jemaat menuntut agar imam sholat berjamaah mengamalkan praktek yang sama yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan para khalifah beliau alaihissalam. Meskipun demikian, jika seseorang melafazkan basmalah dengan keras dalam sholat, kami tidak menganggapnya salah, karena beberapa hadis menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga melakukannya sesekali. Oleh karena itu, Hadrat Khalifatul Masih pertama radhiyallahu anhu telah menjelaskan, membaca basmalah dengan suara keras
atau lembut diperbolehkan dalam kedua pelaksanaannya. Hajat Maulvi Abdul Karim Sahib memiliki watak yang bersemangat. Beliau biasa membaca basmalah dengan suara keras. Hazrat Mirza Sahib alaihissalam tidak membacanya dengan suara keras. Demikian pula saya juga membacanya dengan suara pelan. Di antara para sahabat, kedua praktek tersebut ditemukan juga. Saya menasihati kalian untuk tidak mempermasalahkan bagaimana seseorang membacanya. Hal yang sama berlaku untuk mengucapkan amin. Kedua cara tersebut diperbolehkan. Di beberapa tempat orang Yahudi dan Kristen tidak suka mendengar umat Islam mengucapkan amin, sehingga para sahabat akan mengucapkannya dengan suara keras. Saya mendapatkan kesenangan dari kedua cara tersebut, baik membacanya dengan suara keras maupun tidak terdengar. Terdapat di dalam Al-Badar nomor 32, volume kedua, tanggal 23 Mei 1912, halaman yang ketiga. Lalu Hazrat Maulvi Abdul Karim Syalkwati radhiyallahu anhu memeluk Ahmadiyah di kemudian hari, dan sebelum menjadi seorang Ahmadi, beliau biasa melafazkan basmalah dengan suara keras. Karena praktek ini juga didukung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Masih Maud alaihissalam tidak melarang beliau melakukannya. Namun sebagaimana terbukti dari bimbingan Hazrat Khalifatul Masih awal radhiyallahu anhu yang disebutkan tadi, serta dari penjelasan banyak sahabat terkemuka lainnya, termasuk Hazrat Mian Abdullah Sanauri radhiyallahu anhu, Hazrat Mufti Muhammad Sadiq radhiyallahu anhu, Hazrat Qazi Muhammad Yusuf Peswari radhiyallahu anhu, dan Hazrat Saib Jada Mirza Basir Ahmad radhiyallahu anhu. Praktek pribadi Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah apa yang paling sering diadopsi oleh junjungan dan gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam hal ini pun, demi menjaga persatuan, kita hendaknya mengamalkan amalan yang sama seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan para khalifah yang mulia di zaman mereka masing-masing. Suatu ketika seseorang mengamati bahwa beberapa kumpulan hadis selain Sahih Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pembacaan basmalah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, apakah beliau juga boleh membacanya dengan suara keras, kecuali jika Hujur radhiyallahu anhu menganjurkan hal yang sama. Justru demi menjaga persatuan dan kerukunan inilah Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah menjawab, jika di dalam hadis Bukhari dan Muslim mencatat bahwa beliau tidak membacanya dengan keras, apakah menurut kalian kitab-kitab lain, jika di dalam hadis Bukhari dan Muslim mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membacanya dengan keras, apakah menurut kalian kitab-kitab lain lebih sahih daripada hadis Bukhari dan Muslim? Terdapat di dalam Parmudat Musli Mawaud Darbara Fikih Basail halaman 56 sampai dengan 57. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Mudah-mudahan kita juga dapat mengamalkan apa yang telah diberikan petunjuk oleh Hazrat Khalifatul Masih Waqt di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.